Izin mulai. Oke, di sini ada yang pertama ada def input matrix. Jadi di sini ada dua def, fungsi input matrix sama print matrix. Sini ada fungsi input matrix, terus di sini ada n sama dengan integer input, masukkan jumlah matriks yang ingin diinput. Ini tuh untuk masukin jumlah matriks sesuai dengan yang user mau. Nah, terus nanti dimasukin ke n, terus n list sama dengan kurung siku kosong. Ini tuh untuk menyimpan list matriks yang sudah diinput. Nanti m list ini tuh berguna di print matrix di sini. Nah, terus habis itu for index in range n, ini tuh untuk looping sesuai dengan jumlah matriks. Misalkan user memasukkan jumlah matriks 5 kali, maka range-nya itu berubah jadi 5. Nah, terus nama sama dengan input F format masukkan nama matriks index plus 1. Di sini buat masukin nama matriks, misalkan nama matriksnya itu A, terus kenapa dimulai dari index plus 1? Karena di sini for-nya itu dimulai dari N. Terus B itu untuk jumlah baris, K itu untuk jumlah kolom, terus abis itu print format matriks nama, misalkan matriks A dengan ordo tadi barisnya berapa, kolomnya berapa, terus matriks sama dengan dictionary kosong, ini tuh untuk nyimpen loopingan sementara atau dictionary kosong, terus for I in range 1, B plus 1, matriks I sama dengan dictionary kosong, for J in range 1, K plus 1, sampai matriks IJ integer input, masukkan nilai matriks nama, I, J. Nah, ini tuh dari for I sampai sini untuk input elemen matriks seperti baris dan kolom. Contohnya itu kayak A11, A12, A21, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang dimasukkan. Terus, abis itu di sini ada mlist append nama matriks B, K. Nah, baris ini tuh untuk nambahin sebuah tuple yang berisi tentang matriks seperti nama, matriks B, terus ke dalam list mlist yang baru. Nah, karena ini tipenya itu tuple, jadi konsepnya itu titik append buka kurungnya 2 kali. Terus habis itu print matrix, ini untuk ngeprint mlist tadi, mlist baru, terus return mlist. Fungsi dari input matrix kurung perawal kosong itu untuk mengembalikan list mlist yang berisi semua matriks yang kita buat tadi. Nah, terus habis itu di sini ada def print matrix. Setelah input ini ada print, nah terus abis itu print format semua matriks nama, misalkan nama matriks A, B, C, dan seterusnya, terus for I in range 1, B plus 1, terus abis itu ini tuh untuk ngeluarin matriks yang sudah diinput sama pengguna, misalkan A-nya itu 2 kali 2, berarti mulai I-nya A1,1, terus J-nya A1,2. Nah, terus di sini saya tambahin tepi sama dengan pembuka eh, ini kurung siku. Nah, terus di sini tuh tepi, jadi karena tepinya itu sejajar dengan baris, makanya sini tambahinnya di for i. Nah, terus for j in range 1, K plus 1. Nah, di sini kayak salsa kemarin, jadi tepi untuk ada jeda sama dengan lebih besar sama dengan 3. Nah, itu untuk jeda ke rata kanan. Terus habis itu if J tidak sama dengan K, tapi plus sama dengan spasi. Nah, ini tuh artinya jika J tidak sama dengan K, maka tambahkan spasi setelah elemen. Ini tuh untuk mastiin elemen-elemen dalam baris itu dipisahkan dengan spasi, kecuali setelah elemen terakhir. Nah, jika tidak memenuhi di if, maka di sini tapi plus sama dengan penutup baris. Nah, terus print putih, print kosong ini untuk jeda ke bawah aja sih. Nah, terus Emily sama dengan input matrix buka kurung di sini tuh buat manggil def input yang pertama. Jadi yang keluar tuh Emily yang baru, terus kita panggil lagi dengan def input matrix ini, maka nanti tampilannya akan keluar. Coba jalankan. Berapa Pak jumlahnya? Dua aja. Dua matrix Bebas. misalkan A, 2, 3. Ya, Berapa? good. Coba sekarang balik ke sintaknya. Kasih nomor barisnya dulu, Van.
Oke, baris dua-dua dihapus coba. Atau dimatikan fungsinya. Ya, coba jalankan. Bedanya apa? Pakai return sama nggak pakai return? Sama aja ya, Pak. Tapi biasanya tuh saya kan nyoba matriks itu selalu ada return gitu, Pak, biarin bisa berulang gitu di fungsinya. Jadi saya Iya. tambahin return. Iya, makanya kita ngobrol di sini diskusi, Fani. Kenapa dari itu, kenapa nggak ada ada apa enggak sama aja? Harusnya kan berbeda ya. Nah, Hmm. itu coba. Silakan yang lain yang menanggapi. Kenapa kok di sini fungsinya return itu apa gitu ya maksudnya? Ayo, silakan. Manggil fungsi gimana manggil fungsinya? Baris mana menyatakan dia manggil fungsi? Oh, baris 36 gitu ya. Iya, Pak. Ini untuk manggil Ya. fungsi yang def. Kalau manggil fungsi matriks, print matriks yang mana? Di sini untuk print matriks nama, matriks BK. Ya, good. Ya. Boleh nggak yang fungsi print matrix taruh di atas sebelum fungsi yang input matrix? Di mana, Pak? Di baris Di berapa? baris 6, yang baris 24 sampai bawah itu ditaruh di baris 6. Jadi mendului dengan input matrix, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Eh, karena kan kita kan mau user itu buat nginput dulu. Nah, terus nanti di sini buat print setelah user itu udah nginput yang dia mau gitu. Coba. Sekarang logikanya. Coba coba dikopas dulu. Baris 24 sampai baris berapa tuh? Sampai baris 34. Ya, dipindahkan ke atas. Ya, yang bawahnya mana? Itu dihapus. Ya, ya, ya. Coba jalankan. Ya, itu bisa, Van. Enggak. Jadi gimana? Boleh nggak dipindahin itu? Terus return gimana? Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Return itu penting apa enggak? Ayo, ayo. Siapa lagi nih di sini nih? Ika, gimana Ika? Iya, Pak. Apa iya? Tadi ditanya apa? Boleh nggak Kak dilakukan hal begitu? Tadi mindahkan fungsi yang paling masih ke atas, terus returnnya dihilangkan. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Soalnya hasilnya juga sama aja, Pak. Itu kan tadi membuktikan. Jadi alasan ini dong, alasan benernya.
Tadi kan itu alasan mencoba dari hasil praktikumnya. Ya Hmm, mindahkan dulu lah, mindahkan fungsinya ke atas itu. Kenapa bisa begitu hasilnya sama? belum tahu, Pak. Kalau yang return, kenapa yang baris 33 itu aktif atau nggak aktif sama aja? Coba, Fani, ganti baris 35 jangan M-list. Gantinya apa ya? Eh, eh, apa ya? Gantinya jangan M-list lah, apa kayak namanya? M-list 2 lah. Ya, coba jalankan. 2 aja. Ya, gimana nih? Ayo, ada yang punya pendapat? Mungkin Salsabila? Kenapa setelah dipindahkan fungsinya ke atas sama aja hasilnya? Itu dulu lah yang pertama. Jadi boleh nggak dipindahkan itu sebenarnya? Dari kedua fungsinya, Pak. Ya, kan ada 2 fungsi nih. Fungsi input dan fungsi print kan ya. Iya. Tadi kan kalau Fani di awal, Pak, input dulu Pak. Baru tulis fungsi printnya gitu kan ya kata Fani ya. Pak dicoba bisa ternyata kan. Bingung lah di akhirnya. Terus kenapa bisa? Karena yang terakhir itu masih, Pak, pemanggilannya input matrix. Apa? Yang coba ke bawah deh. Yang tadi Coba ke yang bawah bagian, Van, ada Evan. nah yang bagian terakhir itu kan yang list 2 sama dengan input matrix ya, Pak. Jadi dia manggil input matrixnya dulu, Pak. Mana ya? Baris berapa? 32. 35, Pak. Dia kan sejajar gitu ya, Pak, fungsi-fungsi Hmm. lainnya. Jadi, Dev input maupun dev yang tadi yang di print tuh, yang di atasnya. Nah ini nih MIS2 itu manggil si input matrixnya dulu, Pak. Jadi kepanggilnya yang dev input matrix dulu yang tampil. Baru yang oh ya, paham. Boleh. Jadi sebenarnya kalau kita ibaratkan ya fungsi itu apa ya? Suatu nama atau wadah lah ya yang bisa dipanggil gitu ya. Bisa juga ini kebetulan ada fungsi memanggil fungsi gitu ya. Dalam satu fungsi memanggil fungsi lain. Ini Fani mencontohkan di fungsi input matrix, Fani memanggil fungsi print matrix gitu. Betul kan? Ya, paham ya? Nah, jadi ini jadi dalam satu fungsi memanggil fungsi lain. Sederhananya begitu. Ini bahasa bahasa biasa aja ya, bahasa umum. Nah, boleh nggak? Boleh. Artinya, kalau diibaratkan suatu fungsi adalah suatu apa namanya wadah penampung botol lah katakanlah ya. Berarti boleh ditempatkan di mana saja selama dalam satu fungsi yang dipanggil hanya satu fungsi. Contohnya gini, dari baris coba ke atas Fani. Ya, dari baris 6 sampai baris 16. Satu fungsi kesatuan. Kenapa? Karena baris 7 sampai baris 16 itu masuk dalam ke dalam kan? Tulisannya ya, aja menjorok kan? Ya, berarti masih dalam satu kesatuan dalam baris ke-6. Ya. Jadi kalau kita panggil fungsi primatrix sepaket tuh yang bekerja baris 7 sampai baris ke-16. Begitu ya. Demikian juga dengan baris ke-19 sampai ke berapa tuh? Ke-33. Gitu ya. Saat kita panggil fungsi input matrix, maka yang bekerja adalah baris
19 sampai baris ke-33. Nah, kebetulan dalam contoh ini, di fungsi yang kedua, yaitu fungsi input matrix, juga memanggil satu fungsi namanya print matrix. Karena gini pertanyaannya, boleh nggak baris 30 diletakkan di luar dari fungsi input matrix? Boleh nggak sih? Ayo, boleh nggak? Kan tujuan yang baris 18 itu adalah menginput matriks tujuannya. Betul? Ya. Sekarang boleh nggak baris ke-32 itu nggak tahu di situ, Pak. Tapi tahu tempat lain. Boleh nggak? Halo? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba ke atas. Ya, kan ada pertanyaan lanjutan, Pak nih. Kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Kalau boleh sih saya tanya kenapa boleh, gitu kan. Ayo. Kenapa nggak dicantumkan? Sebentar. Manggil matriks ya. Ya. Kenapa nggak tahu di luar? Coba ke bawah ya. Kenapa nggak tahu di luar tuh di baris 36? Atau kenapa baris 32 itu mencolok ke dalam sejajar dengan baris 31? Kenapa nggak sejajar dengan baris 21? Itu pertanyaan muncul harusnya. Coba dicoba apa nih? Baris 32 sejajar dengan baris 21. Nah, coba jalankan. Apa yang terjadi? Dua aja. Nggak apa-apa, lanjut. Apa yang terjadi? Matriks A, yang A-nya nggak ada, Pak. Nggak keluar. Nah, Matriksnya. kenapa kok bisa nggak ada ya? Karena di dev print matriksnya itu juga masih di dalam nggak sih, Pak? Nah, ya dilihat di sintaknya. Lihat sintaknya balik. Ya, lihat. Ayo. Dibedah untuk sintaknya. Kenapa kok cuma beda satu tabulasi, satu tab aja bisa beda tampilannya? Alasannya apa? Karena Fani membuat dua inputan matriks sekaligus atau n matriks sekaligus kan, inputannya kan. Maka untuk menampilkannya pun harus n kali sesuai dengan banyak inputan matriks, betul ya? Betul ya? Paham ya sampai sini? Ya. Tadi kan Fani bilang, Pak, saya tuh buatnya bisa masukin banyak matriks, Pak. Berapa banyak yang diinginkan bisa, Pak. Mau 5, mau 6 bisa. Gitu ya. Maka untuk menampilnya pun harus sebanyak n matriks yang diinput tadi kan. Betul ya? Misalkan Fani ingin membuat 5 matriks, maka harus menampilkan 5 matriks sekaligus. Gitu kan ya? Makanya masih ada pengulangan for yang di baris 29 ya kalau nggak salah ya. Coba. Oh, yang di baris 27. Gitu ya. Jadi baris 27 pengulangan untuk menampilkan n matrix. Gitu ya. Coba dilihat sintaknya. Setelah input dari masing-masing elemen matriksnya, maka menampilkannya pun harus sebanyak n matriks yang diinput tadi.
Maka kenapa tadi baris 32 sejajar dengan baris 31 sejajarnya? Artinya, saya balik, sorry. Print matrix itu masuk ke dalam fungsi pengulangan yang 21, yang for. Gitu ya? Betul? Dilihat aslinya kan? Coba baris 32 di kedalaman, menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam. Ya, begitu kan asli kan? Nah, karena Fanny membuat suatu fungsi memasukkan n matriks sebanyak matriks gantung nilai n-nya, maka menampilkannya pun harus sebanyak n matriks tadi. Maka ditaruh di pengulangan yang baris 21 pengulangannya. Gitu ya. Kalau dia mau di luar, maka dia mutlak harus ditaruh di bikin for lagi di luar. Contoh misalkan, tapi saya belum tahu ya pada siapa enggak, mudah-mudahan bisa. Contoh misalkan mau menampilkan matriksnya di luar dari fungsi input matriks, maka harus membuat pengulangan for lagi, gitu ya, dengan indeks sebagai artikel awal dan sampai menuju n, range n, lalu ditaruh di situ fungsi print matriksnya dipanggil, gitu ya. Kalau mau jawab boleh, ya, cuma nanti ada ke situ arahnya. Jadi baris 32 itu berfungsi untuk menampilkan banyaknya matriks sesuai dengan pengulangan yang terjadi di baris 21. Karena Fanny sudah mendeklarasikan saya membuat sekian matriks sesuai dengan inputan dari awal. Gitu ya. Nah, terus coba di-save dulu, Van. Sudah, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Return itu apa fungsinya? Coba dilihat di modul yang saya berikan atau di sering di apa fungsi return dalam fungsi di Python. Silakan. Ada yang merespon? Ayo. Yang menambahkan silakan. Apa fungsi return di dalam fungsi di Python? Mungkin Salman? Gimana, Man? Saya masih nyari ini Pak, masih scroll di modulnya. Mel gimana, Mel? Ketemu Mel? Baris 33 tuh tujuannya apa? Kenapa ada nggak ada itu sama, harusnya beda dong. Betul ya? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Bantu?
Mungkin Keisha? Belum ketemu, Pak. Ayo, oh Diva nih, kayaknya Diva nih. Pak, mau jawab, mau nyoba, boleh nggak sih, Pak? Tapi takut salah kan, Pak? Ya nggak apa-apa, ya coba dulu. Eh, kalau return di sini menurut saya nggak perlu sih, Pak. Soalnya kan dia cuma nampilin. Tapi kalau misalnya operasi tuh harus pakai return, soalnya dia kayak bakal ngebalikin hasilnya gitu. Ya nggak Ya, sih, Pak? betul. Karena itu fungsinya kan sebenarnya untuk apa ya, Meh? Mengembalikan nilainya ke atas. Ya, di sini nggak kelihatan apa namanya, nggak kelihatan banget kebermanfaatannya kalau yang ini. Ya, jadi kalau yang banyak bermanfaat itu kalau dia ada operasi apa namanya, kayak matematiknya, kali tambah kurang bagi. Ya, coba kalian perhatikan di baris eh, di fungsi yang baris 18 sampai baris ke 32. Ya, ada nggak suatu operasi matematik di situ? Tidak ada, Pak. Nah, itu kemungkinan itu. Ya, jadi eh, harus ini ya, harus itu contohkan ya. Coba ya, saya lihat dulu. Ntar dulu. Jadi nanti kalian tahu kenapa pakai litten, kenapa enggak gitu ya. Karena manggil. Ntar dulu. Mana ya? Oke, coba stop share dulu. Saya coba kirim di chat Zoom. Silakan di copy dan di paste ke Python masing-masing. Ya, kenapa? Pak, kalau di chat Zoom dia baris lurus gitu, Pak. Bentar, bentar. Kenapa? Ryan? Kalau dari chat Zoom itu jadi satu baris doang, Pak. Codingannya, Iya, Pak. di ini aja. Disesuaikan aja, coba. Oh iya, Pak.
Sudah? Fani sudah, Fan? Yuk, tinggal copy paste saja, perbaiki. Tinggal ada enter aja. Silakan yang sudah. Ika sudah, Kak? Belum, Pak. Nah, kan tinggal copy paste aja yang dari chat Zoom. Ayo, coba. Di blok, copy, paste di Python, lalu lihat sintaknya. Berakhir di mana. Ini ya. Oh, ini karena copy ya. Pak, saya udah nih, Pak. Oh, bentar. Saya udah, Pak. Ya. Oke, coba. Siapa yang mau share? Saya deh, Pak. Silakan.
Bentar. Ya, baik. Coba digedein, Ren. Iya, Pak. Ya, ya. Sekarang coba di running, jalankan. Gimana hasilnya? Keluar ya. Baik. Sekarang titanya dimatikan. Di running. Kenapa bisa begitu? Jadi fungsi itu buat apa? Tadi kata Diva. Ditambahkan coba setelah C sama dengan itu, beri di enter. Setelah C sama dengan di enter. Oke, sama ini. Ya, enter. Kasih print apa gitu, tulisan apa gitu. Print apa ya, bebas lah. Ya, boleh. Print A, print B. Di bawahnya lagi print B lagi, Pak. Ya, di bawah lagi, betul. Ya, kalau print C di situ masuk nggak? Coba. Print C. Ya, coba jalankan. Nah, tuh, gimana? Kok kalau pakai print perintah dalam definisinya, fungsinya masuk, tapi kalau begitu tanpa return ya, terus dia dipanggil fungsinya kok nggak jalan ya? Coba dikasih itu dulu ya, Ryan, yang baris ketiga dikasih kata-kata nilai A sama dengan gitu. Ya, nilai A sama dengan panggil A-nya. Ya, gitu. Terus yang B juga sama, C sama. Ya, coba jalankan. Sudah, Pak. Hasilnya gimana? Wah, nampaknya dengan menambahkan perintah print dalam fungsi def, fungsi hitung itu akan muncul semuanya, gitu ya. Nah, sekarang tapi kalau yang dipanggil fungsinya, ya, dengan manggil nilai hasil C1, C2, C3 nggak muncul. Kenapa ya? Artinya gini, sebenarnya baris 7, 8, 9 itu berfungsi kan? Jalan kan ya? Betul nggak? Makanya saat dipanggil dalam print C itu keluar hasilnya. Ya, 5, 13, 25. Betul ya? Ayo dilihat. Sebenarnya operasi hitung, bukan operasi hitung ya. Sebenarnya pemanggilan fungsi hitung sisi miring di baris 7, 8, 9 itu terjadi. Betul? Kenapa terjadi? Karena kalau saat dibutuhkan dengan ngeprint dalam fungsinya, semua keluar tuh. Untuk A, B-nya 34, keluar hasilnya 5. Betul ya? Untuk A dan B-nya 5 dan 12, keluar hasil 13. Dan untuk A dan B-nya 7, 24, keluar hasil 25. Begitu kan ya? Nah, kok
di baris 10 sama baris 12 dipanggil C1, C2, C3-nya itu keluarnya non. Kenapa ya? Jadi fungsinya return itu buat apa gitu. Ayo, silakan simpulkan. Coba baris 3, 4, 5 dimatikan, Ryan. Nah, dengan begini kan kita tahu kan, sebenarnya baris 7, 8, 9 berjalan. Tapi manggil dan nampil ini nggak bisa gitu kan ya. Coba di running, Ryan. Tuh, non, kenapa? Coba nomor baris ke-6 diaktifkan, yang return C-nya. Jalankan. Nah, kenapa bisa? Ayo, silakan yang ingin berjawab pendapat. Jadi tentu apa fungsinya? Ketika dia mengembalikan, Pak. Mengembalikan apa? Apa yang dikembalikan? Ayo. Ini wajah-wajah yang nampak sedang mencari jawaban ya. Ayo. Silakan yang ingin berpendapat. Cuma gagal satu baris doang nih. Yang namanya return. Kok bisa ya? Yang di atas itu non. Yang di bawahnya sekali aktifkan keluar hasilnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ayo, yang berlawat. Debbie silakan. Ya Pak, kalau menurut saya itu kan di return ini kan ada fungsi yang C sama dengannya Pak. Nah, kenapa sisi miring yang ini hasilnya non? Karena ketika kita di C1 itu hitung sisi miringnya kan itu masukin ke rumus. Kalau returnnya dihapus, jadinya dia tuh nggak bakal ngasilin apapun gitu, nggak bakal ngembaliin nilai apapun Pak, karena returnnya dimatiin. Kalau menurut saya Pak. Ya, boleh. Pendapat diterima. Ya, silakan. Ayo. Itu tentu pengembalian nilai, Pak. Apa yang dikembalikan? Gitu maksudnya. Itu yang penting. Variabel apa yang dikembalikan? Ayo. Sekarang boleh nggak ya? Saya ganti baris 7, 8, 9 dengan variabel lain, jangan C. Boleh nggak pakai DEF? Lalu manggilnya 10, 11, 12 tuh dengan DEF. Boleh nggak? Bisa nggak kira-kira? Ayo. Coba Ryan, dieksekusi. Baris 7 jadi D. Nggak usah ada kata D1-nya, D aja. Nah, nah. F. Baris 10 jadi DF. Ya, coba jalankan. Oh, bisa. Ya, Saya mau ini Pak. Bisa silakan, karena Bintang. D-nya itu 3 sama 4-nya itu A, B Pak. Sedangkan di rumus C-nya itu pakai A sama B Pak. Jadi bisa jalan Ya, tuh. ya. Nah, maksud saya ini terkait dengan fungsi return. Tadi mungkin, Pak, itu kan fungsi return C, Pak. Terus D7, 8, 9 itu C1, C2, C3 masih ada C-nya, Pak. Kalau saya ganti DF, masih berhasil juga ternyata. Jadi apa yang dikembalikan nilainya sebenarnya? Itu yang ditentu fungsinya apa? Mengembalikan nilai apa? Apakah nilai Fungsi, dari... Pak. Nah, iya dengan C. Jadi kayak ngosongin lagi, manggil lagi. Sehingga siap untuk menampung gitu loh. Ya, nilai C-nya dikembalikan lagi ke asal, ke baris kedua.
kayak fungsi pengulangan gitu modelnya. Bedanya saat dia sudah masukkan angka parameter A dan B-nya, tersimpan dalam suatu fungsi namanya hitung sisi miring. Ya, jadi kenapa fungsi C, return C penting? Kalau dia ada yang seringnya dikembalikan ke awalnya lagi, sehingga dihitung lagi gitu loh. Nah, kalau yang tadi kasusnya yang Fanny sampaikan kan nggak ada apa namanya menghitung lagi gitu ya, mengembalikan variabel nilai suatu variabel tertentu jadi nol lagi gitu kan ya, di kosong lagi kan. Kalau ini kan ada. Kenapa? Nilai C itu pertama C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dibagi 2 gitu ya kalau nggak salah ya. Oh, dipangkatkan, di akar 2 ya. Akar pangkat gitu ya. Nah, terus apa namanya? Setelah masuk A dan B 34 dihitung, dapat C-nya sebenarnya kesimpan. Gitu kan ya? Nah, terus karena ada return, masuk ke C atas lagi ke baris 2. Masukkan nilai AB yang berikutnya, 5 dan 12. C yang pertama kesimpan nggak? Kesimpan. Dalam variabel D namanya, nomor 7. Nyambung ya? Begitu masuk A dan B yang kedua, 5 dan 12, diproses dapat nilai C, kesimpan dalam variabel namanya E. Karena ada return tadi, dibanter lagi, muter lagi gitu terus. Nyambung ya? Sehingga satu wadah namanya C dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat diakarkan, itu siap menampung beberapa kali dengan return tadi. Ya, jadi dikembalikan ke asal sehingga mudah dipanggil, disimpan, gitu ya. Jadi penting nggak return? Penting. Tapi lebih penting kalau dia ada suatu operasi yang mengosongkan yang tertentu gitu ya. Kalau nggak ada mengosongkan nggak apa-apa. Cuman diusahakan, biasakan pakai. Sehingga kalau ada apa-apa kita tahu, oh mengembalikan ke nol lagi bisa diisi lagi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian dapat sintak, coba ditelaah. Kalau saya biasanya nyoba, oh ini kalau nggak ada gimana luarannya. Ternyata pas dicoba dengan Fanny, oh ada nggak ada, ternyata sama. Saya langsung mikir tuh, gimana cara menyampaikan ke kalian supaya dapat ya. Kalian tuh harus pakai return gitu ya. Gimana supaya enggak. Nah ini salah satu contohnya. Kalau satu wadah ada nilai, ada suatu persamaan, maka diisi dengan parameter A dan B pertama kali, lalu mau diisi dengan parameter lain, itu harus dikosongkan dulu, dikembalikan nilainya ke nol dulu, ke kosong dulu nilai C-nya. Itu fungsi return namanya. Ya, sintak return. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Bisa dipahami ya? Jadi khususnya saat kalian membuat sintak matematik, itu harus ada fungsi return lagi, mengembalikan ke nilai awalnya. Dengan tidak menghilangkan inputan yang pertama tadi hasilnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, Pak, itu sama dengan saya ngeprint, Pak. Ngeprint DEF nantinya. Benar sama. Cuman apa iya dipanjangkan semuanya? Kan enggak. Kan tujuan kita memanggil fungsinya. Ya, manggil fungsi. Ya. Oke. Cukup share screen-nya, Ryan? Ya. Sampai sini dengan fungsi tadi, ada yang ingin tanyakan? Saya sambil dulu sebentar ya. Silakan. Atau Fani ada menambahkan selain Fani buat ada fungsi lain? Itu doang sih, Pak. Ya, oke, sebentar. Oke, saya lihat coba di tempat saya ya.
Ya. Oke, saya coba contohkan ya. Eh, jalan ya. Ya, boleh. Ini mungkin mempertegas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kelihatan jelas? A itu apa? A itu apa di sini? Matriks 3x3, Pak. Betul, matriks 3x3. Ya, dengan tipe data list gitu ya. Kalau B? 2x2. Matriks 2x2. Ya, kalau C? 4x4. 3x4. Jadi saya udah punya definisi sendiri. Kalau ini kan Fanny masih 01. Ini tahap 1 belajar begini, tahap 1. Matriksnya dibuat statik dulu. Nanti tahap 2, input matriksnya dulu. Matriks A, matriks B, gitu ya. Lalu tahap ketiga, yang tadi kayak Fanny, berapa input matriksnya bisa diinput gitu ya. Jadi Fanny melewati langkah-langkah, cuma nggak apa-apa. Dilihat, fungsi yang pertama, nah, baris 4, baris 9, baris 16, baris 21. Baris 4 ngapain? Untuk nampilin matriks bukan, Pak? Betul. Baris 9, Mencari OB-nya, Pak. ya. Baris 16, Eh, determinan dari Determinan. OB, Pak. ya. Baris terakhir, 21. Ngapain? Itu nampilinnya gitu nggak sih, Pak? Iya, betul. Ya. Jadi menampilkan saja. Ya. Jadi 4 fungsi ini ya akan digunakan untuk matriks A, matriks B, matriks C. Ya. Tapi penggunaannya cukup memanggil satu fungsi yang ini. Kenapa? Kan dalam fungsi df tugas ini ada fungsi PM, ada fungsi OBE. Betul ya? Dari Fanny contohkan itu ya. Tadi kan Fanny memanggil fungsi input dalam fungsi salah. Memanggil fungsi tampilan dalam fungsi input kan tadi ya. Kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini saya dibalik. Saya bikin fungsi tampilannya. Memanggil fungsi inputannya. Operasinya. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Nah, ini boleh nggak taruh di atas? Boleh nggak? Mikir aja Fanny. Begini aja tuh. Boleh nggak yang saya blok kalau di atas? Nggak bisa kayaknya deh, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Apa alasannya nggak bisa? Karena di dalam itu tugasnya dia tuh ada buat ngampirin matriks awalnya dulu, Nah, kita coba ya. Pak. Taruh atas aja ya. Oh, oke, bisa Dep. Gimana Dep? Ayo, apa penjelasan logisnya? Karena Kalau menurut saya sih karena fungsinya itu satu-satu, Pak. Jadi kalau mau ditaruh dimanapun dia tetap bisa jalan. iya, itu yang saya sampaikan wadahnya itu masing-masing. Jadi mau dimanapun fungsinya, posisinya, ya
Saat kamu panggil, ini panggil, yang dipanggil kan sebenarnya hanya fungsi ini yang dipanggil nih. Lihat, ini satu blok dalam satu kurung, satu tempat. Betul ya? Ya. Yang ini satu kurung sendiri, satu rumah sendiri. Betul? Yang ini sama ini nyambung nggak? Beda beda kamar atau satu kamar? Hmm? Yang tugas sama yang PM itu, Pak. Ya, beda kamar apa satu kamar? Beda, Pak. Beda kamar. Ini kamarnya anak pertama. Ini kamar anak kedua. Gitu ya? Ini kamar anak ketiga. Ini kamar anak keempat. Misalkan gitu. Nih. Ya. Nah, yang di ruang tamu, ruang utama tuh ini. Gitu. Kalau dianalogikan dalam satu bangunan rumah, jadi gini. Ini saya biar mudah aja kalian nangkapnya. Kenapa lama? Nih, misalkan ini kamarnya tugas tadi ya. Tugas, betul. Ini kamarnya apa tadi? OBE. Lalu ini kamarnya PM. Lalu ada apa lagi tadi itu? Determinan, Pak. Determinan. Di dalam 4 fungsi ini masing-masing kamarnya. Itu terus ada namanya yang utama. Yang membawahi mereka semua. Nah, ini yang tadi posisi tugas. Tugas A, ya. Lalu tugas B, tugas C. Nah, boleh nggak urutan ini tukar-tukar? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tangan terpisah masing-masing. Gitu ya, nyambung ya. Walaupun di main programnya itu memanggil fungsi tugas. Dan dalam fungsi tugas ada memanggil fungsi PM, fungsi OBE, fungsi determinan. Gitu ya. Jadi boleh-boleh saja di sini dia manggil. Nah, gini. Terus
si ruang utamanya manggilnya sorry, ini dibalik harusnya. Mana ya baliknya? Dibalik. Mana format. Harusnya begini. Nah, gini. Ya, di fungsi tugas dia memanggil fungsi PM, fungsi OBE, dan fungsi determinan. Betul? Halo? Ya. Nah, Iya, di Pak. ruang utama memanggil fungsi tugas. Sekarang boleh nggak nih tugas taruh di mana aja? Di sini boleh nggak dipindahkan? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Selama dia masih dalam satu di ruang utama. Boleh-boleh aja taruh sini juga. Yang nggak boleh di luar sini. Nggak mungkin kan di luar dari ruang utama. Ya, ini boleh-boleh aja di sini. Jadi sederhananya begitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kamu bayangan kamu tuh kayak tadi terpisah, iya, separate, iya. Anggap dia kamar-kamar. Kamar-kamar boleh saling memanggil nggak? Boleh. Nggak apa-apa saling memanggil. Ya. Contohnya itu di tugas. Misalnya. Nih. Ada nggak yang manggil lagi? Coba dilihat. Oh, nggak ada ya. Hanya di bagian tugas yang manggilnya. Nampilin, ngambil ini proses. Ya, nggak ada. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, selain tugas di fungsi utama, ada juga di sini, ini pendefinisian isi dari matriks A, B, C. Ini di ruang utama di sini. Di sini, ada juga di sini yang lainnya nih. Gitu. Ya. Ini analoginya. Saya kalau belajar gini, oh fungsi berarti boleh di mana aja. Selama dia satu fungsi atau kamar. Tinggal dipanggil di mana aja, bebas. Kira-kira begitu. Nah, lihat di sini sintaknya. Ini bagian manggil, menampilkan, manggil-manggil aja. Ini bagian menampilkan untuk matriks dan seterusnya tadi disampaikan oleh kalian semua. Sudah lihat ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau nanti atau kalian ketemu case, apa namanya, katakanlah ada data tunggal 50 data. Kalian diminta mencari determinannya, diskriminannya ya, kalau statistik itu ya. Diskriminannya, standar deviasi, dan sebagainya. Tinggal bikin fungsinya aja. Fungsi diskriminan, fungsi standar deviasi, fungsi korelasi seperti kemarin, dan sebagainya. Tinggal panggil data yang ada. Kira-kira begitu. Ya, oke? Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Bentar ya. Oke? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya, Ika? Anda ngerti, Kak? Sebentar. Saya harus transfer nih.
Hmm. Baik, saya rencana buat soalnya itu tentang statistika nanti. Misalkan tentang statistika. Jadi saya akan berikan kalian 50 data. 50 data, ya 50, 30 sampai 50 data lah. Saya akan minta kalian membuat eh, tabel distribusi frekuensi yang kemarin saya sampaikan. Yang saya minta kalian mencari bagaimana membuat tentangnya. Sudah dapat belum? Belum. Wah, ya, saya tampilkan. Belum dicoba berarti kan? Belum ya? Baik. Ini saya kasih clue aja cara nyarinya. Kalian cari nyari sendiri ya. Lambat ya laptop saya lama-lama ya. Ya, perhatikan. Saya baru ngeh pas malam selesai kegiatan panjang, banyak, padat, jadi ada itu. Ingat barisan aritmatika nggak? Barisan aritmatika ingat? Halo? Ingat, Pak. Ingat. Ada pola terjadi kan ya, setiap sekian naik-naik gitu kan ya? Iya, ada. Iya, Lihat Pak. polanya. 21 ke 31 ke 41, polanya naik berapa? Naik 10. Naik 10. Ya. Ke sebelahnya, 21 ke 33. 12. 12. Berarti kan sebenarnya, harusnya kan naik 12 kan sesuai dengan ini kan ya? Betul ya? Nanti kan harusnya dari 21 naik ke 33 naik 12. Betul ya? Tapi kan sesungguhnya dihitungnya nanti 21-nya dihitung, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 ya harusnya ya? Ya, 32. Nanti ke bawah dari 34 kan ya? Betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti sebenarnya yang ini ditambah 13. Betul. Betul ya? Halo? Nyambung nggak? Iya, Pak. Betul. Nah, yang ke kanan tambah 12, yang ke bawah tambah 13. Begitu ya? Begitu seterusnya kan? Ya. Jadi batas bawahnya itu tambah 13, batas atasnya nambahnya 12 dari yang sebelah kirinya. Nah, kalau kita pakai dalam menentukan nilai bawah batasnya, di bagian sini, untuk menentukan ini pakai yang rumus start ke sini, ini. Batas bawahnya ini. Tadi, kalau di barisan suku pertama namanya apa? A, betul. A. Berarti di sini A itu kan berarti siapa? Misalkan di sini karena ini ada I atau J gitu ya. Nanti gak dikalikan. U1 itu A. U2 itu berarti U1 tambah satu suku lagi tambah. Yang bergerak itu adalah indeksnya. Nanti akan nambah. Misalkan nih, misalkan. Rumusnya menjadi, dia nambah 13, berarti B-nya 13, betul ya? Iya nggak? Iya kan? PD 13. Betul kan? B-nya 13. Misalkan A-nya. A-nya kan ini dimulai dari 0 ya. Karena J. J kan 0, 1, 2, 3 gitu kan ya? Betul? Nah, misalkan eh, bayangan saya nih untuk yang apa namanya?
Saya lupa dia mau ngomong apa. Pokoknya pakai barisan aritmatika sehingga akan muncul selangnya itu yang 20 dan seterusnya. Ini harusnya J tambah 1 ya. Salah. Ini 0, 22. Oh iya benar 22 ya. Ya. Nanti ini gini, cari rumus bahasa aritmatika untuk menentukan ini 21 nanti 34 nambah lagi 45 56 67 gitu ya. 78 89 sampai 100 sekian. Tapi ada 6 kolom, 6 kelas ya. Jadi dihitung berapa banyaknya. Itu kira-kira. Pakai bahasa aritmatika. Ke kanan pakai aritmatika, ke bawah ini juga sama. Coba dihitung dulu ya. Clue-nya hitung. Saya belum hitung, cuman bayangan saya bisa pakai itu. Nanti saya akan coba usulkan soalnya. Saya berikan data, 350 data. Kalian coba buatkan tabel distribusi frekuensinya seperti tadi. Lalu secara kelompok ya, bukan secara data tunggal. Lalu saya minta yang lainnya tambahan. Maksimum, minimum, gitu dan sebagainya. Mungkin nanti saya coba minta korelasinya, dan sebagainya. Saya sih ngusulin soal itu 1 cukup kayaknya, kalau saya. Tinggal dari Pak Med nanti. Karena 1 soal itu nanti saya akan buat A, B, C-nya ada poin-poinnya gitu ya. Kira-kira begitu. Silakan dicari dulu. Kenapa Len megang-megang kepala aja Len? Ya, coba dicari dulu membuat distribusi frekuensinya sehingga akan dapat tampilan yang sesuai diinginkan gitu ya dengan batasannya. Oke? Cukup? Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau benar tambah matriks nanti. Jadi nanti besok siapa terakhir besok? Saya, Pak. Ika ya. Ika udah rencana buat apa Kak operasi matriksnya? Saya lanjutin programnya Fani, terus diituin tambahin operasinya, Pak. Operasinya apa aja Kak? Ada penjumlahan, perkalian, sama determinan. Oke, good. Ya. Kalau sempat waktu itu tolong buat OBE juga Kak sekalian Kak. Iya, Pak. Nanti saya coba. Ya, jadi ada SPL sama linear dicari dengan OBE ya. Ya, 3 variabel cukup kayaknya Kak, nggak usah banyak-banyak. Ya. Iya, Pak. Jadi kepake tuh Fani bikin 3 matriks, 3 variabel, 3 matriks ya benar 3 matriks, 3 variabelnya, ordernya 3 nanti. Coba ditembus hasilnya berapa gitu ya. Oke, cukup ya. Saya udah spill untuk ujiannya, silakan cari yang belum dapat itu tentang frekuensi tadi. Saya kalian bisa menyelesaikan nanti ujiannya, gitu ya. Oke, untuk besok saya ternyata malam ini ke Sukabumi, baru pulang hari Sabtu pagi. Jumat kuat tinggal kepegang. Saya minta tolong dimundurkan jadi Sabtu, Sabtu sore. Ya, mohon maaf ya, terdesak. Oke, bisa ya? Pak, saya Ya, mau nego kalau silakan. misalnya kalau hari Senin itu nanti kelamaan ya, Pak? Senin saya nggak kepegang. Saya itu ya harusnya kan hari ini nggak keluar. Harusnya hari ini istirahat di kampus, kegiatan, baru kegiatan lagi hari Minggu harusnya. Terus kemarin tiba-tiba Bu Pinta sampaikan saya harus ikut ke bumi. Karena kan mau ada P2M tuh matematik. Saya satu PIC di lokasi itu, Bu Pinta minta saya ikut. Kebetulan berangkatnya nanti malam jam 10. Sampai lokasi jam 1 kira-kira. Nah, hari Jumatnya saya harus keliling ke lokasi-lokasi yang ingin dijadikan tempat kegiatan. Nah, khawatirnya nanti saya keliling nggak kepegang itu, khawatirnya gitu ya, pertemuan. Nah, baru pulang itu dari sana Sabtu, mungkin dini hari itu subuh mungkin. Baru sampai Jakarta itu hari Sabtu, siang lah paling cepat. Gitu. Kalau Senin saya sih nggak menyarankan.
Karena khawatir tiba-tiba Pak Med minta ujian Senin. Nah, saya nyambung dari hari Sabtu pulang ke Jakarta, hari Minggu siang sudah masuk ke kegiatan OSN. Saya juru OSN. Hari Minggu siang udah masuk OSN. Minggu siang masuk, Senin pagi itu udah persiapan, takutnya nggak kepegang malah nanti. Gitu ya. Jadi mohon maaf banget, ini terdesak banget hari Sabtu sore ya terakhir untuk IKA. Ya, bisa ya? Bapak berarti kalau hari Minggu pagi juga itu nggak bisa ya, Pak? Minggu pagi bisa. Hmm. Minggu pagi bisa. Apa mau minggu pagi aja? Iya boleh tuh Pak, biar fresh Pak pagi-pagi. Fresh bilangnya mau malam mingguan nih kalian semua ini. Gaya banget anak muda ini. Ya udah minggu pagi ya. Baik Bapak. Ya, saya khawatir soalnya kalau Senin saya nggak mau. Karena kalau nggak ada, bukan nggak, insya Allah ya kalau nggak ada halangan saya Selasanya ke Johor. Jadi saya tugasin ngawas OSN di Johor. Jadi nggak bisa bergerak itu. Ya. Gimana maaf banget untuk pertemuan besok dimundurkan di hari Minggu jam 8. Apa habis subuh? Jam 8 Pak, boleh Pak. Kan biar fresh tadi katanya. Itu kefreshan sayangnya Pak. Kepresannya. Oke, gitu ya. Sepakat ya. Hari Minggu jam 8 ya. Mohon maaf banget. Saya akan ada kondisi jadi nggak bisa. Harus membatalkan di pertemuan besok. Ya. Oke, cukup? Ada lagi? Dari saya cukup Pak. Cukup yang lain? Ya, cukup ya. Mohon maaf banget. Hari telat dan selesai lebih awal karena kegiatan lain. Kita ketemu lagi hari Minggu jam 8 gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Ya, pamit ya.